Teori behavioristik menurut beberapa ahli. Pendekatan behavioristik merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku yang teramati, di mana hal ini berlangsung lama sebagai hasil pengalaman terhadap lingkungannya. Ada beberapa tokoh, yang pertama yaitu Ivan Pavlov, di mana Ivan ini menggunakan seekor anjing dan sebuah daging, di mana ketika daging didekatkan kepada anjing, maka otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Nah, daging ini disebut sebagai stimulus yang terkondisikan. Sedangkan ketika anjing didekatkan kepada sebuah bel atau lonceng, anjing tidak mengeluarkan air liur. Maka bel ini disebut dengan stimulus yang netral. Nah, ia berkesimpulan ketika berkali-kali dan dia menyimpulkan ada perubahan dari perilaku kucing, di mana kucing tersebut hanya membutuhkan waktu sebentar dan juga membutuhkan gerakan sedikit hanya untuk membuka kerangkeng dan bisa memakan makanan tersebut. Dia menyimpulkan bahwa belajar merupakan perpaduan dari stimulus yang berada di lingkungannya, begitu juga manusia. Yang keempat yaitu Edwin Guthrie, di mana ia salah satu tokoh penemu pembiasaan asosiasi dekat. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan kombinasi dari rangsangan dengan respon gerak yang sama berulang, di mana dengan kata lain, Edwin menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan suatu hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Yang kelima yaitu Charles Hall. Ia berpendapat bahwa stimulus mempengaruhi organisme sehingga menghasilkan suatu respon, mana hal itu tergantung pada karakteristik organisme dan stimulus. Ciri-ciri teori behavioristik. Ciri-ciri ini mengutamakan unsur-unsur. Unsurnya ada stimulus sama respon. Bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan. Yang dimaksud adalah bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Menentukan pembentukan reaksi atau respon itu sangat penting dalam hal pembelajaran, karena ada stimulus tetapi tidak ada respon atau reaksi, maka percuma karena tidak ada tanggapan. Begitupun dengan stimulus cuma ada respon saja, itu pun tidak berguna karena di antara respon dan reaksi itu satu paket. Menentukan pentingnya latihan dengan bertujuan untuk mengasah daya ingat. Menentukan mekanisme hasil belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh ialah munculnya perilaku yang diinginkan, yang bertujuan untuk mampu menunjukkan perubahan tingkah laku seseorang individu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Prinsip-prinsip teori behavioristik yang pertama yaitu stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya, baik itu alat peraga, gambar, ataupun video yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sedangkan respon adalah respon siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat sebuah perilaku yang disebut dengan sebuah penguatan. Sedangkan konsekuensi yang dapat melemahkan atau berdampak buruk disebut dengan sebuah hukuman. Ada beberapa jenis penguatan. Yang pertama yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Disebut penguatan positif ketika suatu stimulus yang diikuti dengan respon yang positif. Sedangkan penghapusan atau penghilangan peristiwa yang bersifat negatif atau melemahkan disebut dengan penguatan negatif. Kedua yaitu ada penguatan sekunder dan penguatan primer. Yang disebut penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non fisik. Ketiga yaitu kesegeraan dalam memberikan penguatan. Penguatan lebih baik diberikan sesegera mungkin setelah perilaku muncul, karena ketika perilaku tersebut sudah muncul lalu ditunda, maka hasilnya tidak akan sebaik ketika langsung diberikan sebuah penguatan. Yang keempat yaitu pembentukan perilaku. Menurut Skinner ada beberapa langkah-langkah dalam pembentukan perilaku. Yang pertama, mengurangi sifat-sifat
mencatat perilaku yang ingin dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Yang kedua, menentukan pengamatan yang akan digunakan. Yang ketiga, pemberian stimulus harus dilakukan terus-menerus ketika muncul suatu sifat yang mendekati sifat yang ingin dibentuk. Yang terakhir yaitu prinsip kepunahan. Hal ini terjadi apabila respon yang telah dibentuk tidak lagi mendapat suatu penguatan dalam waktu tertentu. Tentang kekurangan dan kelebihan dari teori behavioritisme. Kekurangan yang pertama yaitu pembelajaran peserta didik hanya berpusat kepada guru. Maksudnya yaitu peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya, dan peserta didik cenderung pasif dan sangat bosan. Kekurangan yang kedua yaitu peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Pembelajaran ini biasa dikatakan dengan pembelajaran model umum, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang sangat efektif. Kekurangan yang ketiga yaitu peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Maksud dari teori ini yaitu belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu tentang kelebihan dari teori behavioritisme. Kelebihan yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu materi yang disampaikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan demikian banyak pengetahuan yang diberikan dan banyak yang diharapkan peserta didik paham dan mampu mengikuti pembelajarannya. Kelebihan yang ketiga yaitu membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun peserta didik dan mampu berkonsentrasi dengan baik. 3. Mengenai implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Teori behaviorisme menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Jadi menurut teori ini yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa itu dipengaruhi oleh keterkaitan antara stimulus dan respon yang terjadi di dalam kelas. Hal ini mempengaruhi proses keberhasilan belajar dari siswa. Dalam penerapannya, teori behaviorisme itu memiliki 3 prinsip umum. Prinsip yang pertama adalah belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi menurut teori ini itu beranggapan bahwa yang dinamakan belajar merupakan perubahan tingkah laku. Seorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Kemudian prinsip umum yang kedua adalah adanya stimulus dan respon. Teori ini juga beranggapan bahwa yang terpenting dalam sebuah proses pembelajaran itu adanya stimulus dan respon. Stimulus itu merupakan perlakuan, sedangkan respon adalah tingkah laku dari perlakuan tersebut. Kemudian jadi respon itu adalah tingkah laku yang muncul akibat pemberian stimulus atau perlakuan. Kemudian prinsip umum yang ketiga adalah reinforcement. Jadi prinsip umum yang ketiga itu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon itu dinamakan reinforcement. Reinforcement itu akan semakin kuat atau respon itu akan semakin kuat jika reinforcement ini ditambah. Reinforcement ini bisa berbentuk positif maupun negatif. Nah, titik tekan dalam proses belajar pada diri siswa menurut
teori behaviorisme ini merupakan hubungan antara stimulus dengan respon. Maka dari itu diharapkan guru itu memiliki kompetensi sehingga proses pembelajaran dalam penerapan teori behaviorisme ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kompetensi yang dimaksud adalah yang pertama, guru setidaknya paham mengenai jenis stimulus yang tepat. Jadi guru hendaknya paham tentang jenis apa atau stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Kemudian kompetensi yang kedua, guru juga diharapkan mengerti mengenai respon yang akan muncul dan respon yang tepat bagi siswa. Nah, untuk memastikan proses pembelajaran ini berjalan dengan harapan, sesuai dengan harapan, maka guru diharapkan dapat mengetahui jenis respon yang dapat diamati atau observable. Kemudian guru juga diharapkan mengerti jenis respon yang dapat diukur atau measurable. Kemudian juga guru diharapkan dapat mengerti jenis respon yang jelas kebermaknaannya atau eksplisit. Dan yang terakhir, untuk menjaga konsistensi dari respon yang diberikan oleh siswa agar tetap berjalan terus ada, itu diharapkan adanya sebuah hadiah atau reward. Nah, kemudian untuk mempermudah proses pencapaian tujuan pembelajaran dalam penerapan teori behaviorisme ini, diharapkan guru melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Nah, hal ini penting sekali karena dengan guru menganalisis dan mengetahui kemampuan awal dan karakteristik siswa, maka guru dapat menentukan apa stimulus yang tepat, apa perlakuan yang tepat yang diberikan kepada siswa untuk memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, tidak dapat dipungkiri jika sebuah pembelajaran itu dipersiapkan dengan baik, maka kemungkinan untuk berhasil dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran itu semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu penerapan teori behavioristik. Langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme ini dalam proses pembelajaran itu ada 10 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar atau siswa. Kemudian yang keempat, menentukan indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, itu mengembangkan bahan ajar, pokok bahasan, kemudian topik, dan yang lain-lain. Kemudian langkah umum yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran, baik itu kegiatannya, kemudian metode yang dipilih, kemudian media yang dipakai, dan alokasi waktu. Langkah umum yang ketujuh adalah mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan oleh guru kepada siswa. Itu bisa berupa latihan, kemudian bisa tugas, tes, dan sejenisnya. Langkah umum yang ke-8 adalah mengamati dan menganalisis respon pembelajar. Nah, setelah stimulus itu diberikan atau perlakuan itu diberikan, langkah yang selanjutnya adalah mengamati dan menganalisis respon apa yang muncul dari siswa. Kemudian yang ke-9 adalah memberikan penguatan atau reinforcement tadi, baik positif maupun negatif. Positif ini bisa berupa reward atau hadiah,
Kalau negatif itu bisa berupa punishment atau hukuman. Jadi setelah diberikan reinforcement ini diharapkan respon dari siswa itu bisa konsisten. Kemudian yang langkah umum yang terakhir adalah merevisi kegiatan pembelajaran atau proses evaluasi setelah langkah-langkah 9 langkah itu dilaksanakan semuanya. Baik, mungkin itu dari saya dan juga dari kami kelompok 3 mengenai teori behavioristik dalam pembelajaran biologi. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.